saya harus memilih jadi wirausaha daripada saya harus meneruskan di pekerjaan khususnya di production house tadi. Karena orang rumah nggak sangat setuju itu. Kalau di production house itu kan ketemunya kan artis-artis. HR Expo. HR Oh, jadi Expo. bapaknya yang ciptain HR Expo itu. Iya. Jadi pokoknya kalau seminar SCM, HR di Indonesia ya ini besar lah itunya. Semuanya dari Australia, Korea, kemarin dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, Filipina, Asia Pasifik. Apa saya bikin itu? Saya hanya ingin bahwa Bali bagaimanapun harus menjadi tempat belajarnya orang-orang se-Asia Pasifik. Indonesia itu kehilangan atau berkurang intelektualitas bangsa. Ya, penulis-penulis di halaman 6 sebuah media terbesar itu nggak ada. Rata-rata usia 50 tahun, ya malah 60 tahun ke atas. Mereka memang intelektual tinggi. Makanannya buku setiap hari. Kalau kita makanannya TikTok. Bangun tidur yang dimakan TikTok, ya kan? Lihat IG, lihat itu sehari-hari, nggak kenal buku. Karena kita kan sedang begini euforia ya teknologi, tapi di negara lain sudah mulai balik ke buku-buku lagi. Betul. Ya, orang tua ini perannya besar banget berarti. Nggak boleh membiarkan. Oh, saya udah tua, saya pengen layah-layah, saya pengen nikmati, nggak bisa. Itu namanya pembiaran generasi penerus. Bahwa kebenaran sekarang ini absurd, saya bilang. Bahwa kebenaran yang tadinya tidak benar karena diulang-ulang terus menjadi benar. Selamat sore rekan-rekan dari GDA Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu orang yang banyak aktif di media. Wah, ini ada beberapa akunnya, nama yang terkenal GPkus. GPkus. Betul. Ada YouTube, ada YouTube-nya juga besar juga. Beliau adalah bisa dibilang itu socio entrepreneur. Sosial tapi punya entrepreneur yang udah besar. Jadi nanti kita mau cerita-cerita. Nama beliau adalah Kus Heryuwono. Kalau salah diperbaiki. Ya, beliau cukup aktif di bidang bisa dibilang pemberdayaan manusia, HRD lah ya, HRD, sumber daya manusia yang bisa membangun. Baik, jadi kita langsung aja mulai agenda acaranya dengan yang pertama kenalan dulu. Siap. Saya Andika, Pak. Siap, Andika. Saya terima kasih. Panggilannya Pak Kus, Bang Kus atau gimana nih? Jangan dipanggil Kak. Iya, Bang, Pak. Ya, Pak aja. Pak lah ya. Kalau Kak nggak enak, Kakus. Kakus itu bahasa Jawa. Kalau di bahasa Jawa apa? Jumbeng. Jambang. WC. Ya. Jadi Pak Kus atau Mas Kus. Ya. Ya. Baik, Pak aja lah, lebih formal. Gini, Pak Kus, pertanyaan yang pertama, sebenarnya kesehariannya apa sih? Terus yang kedua, dengar-dengar berita bahwa punya entrepreneur yang berhubungan dengan HRD, inti pesan. Jadi kita mau ceritain dulu dari awal sampai akhir nih, ya mungkin sedikit sekelumit aja. Oke, saya akan cerita ya. Saya kapan mulai wirausaha dan bagaimana prosesnya. Jadi sahabat apa ini? GDA. Sebetulnya saya ini juga profesional, Mas. Awalnya seperti Anda, profesional. Jadi saya pernah bekerja lah sebagai profesional di beberapa perusahaan, ya. Kalau nggak salah itu di 5 perusahaan saya pernah. Pernah di Pembangunan Jaya, pernah di Mustika Ratu, pernah di Majalah Tempo, Majalah Prospek, pernah ikut menjadi direktur eksekutif di production house gitu ya. Itu tahun-tahun sekitar 90 sampai 95 lah. 95 awal gitu ya. Nah, singkat cerita saya mengundurkan diri dari profesional itu sekitar tahun usia 37.
Oh, sama. 37. Usia saya nih sekarang 37, Sama ya? 38. Emang Itu udah waktunya. saya Udah waktunya emang. mulai wirausaha, dan saya waktu itu memang agak bingung juga wirausaha itu mulai dari mana nih, Iya, karena betul. nggak ada pilihan lain waktu itu, karena saya harus memilih itu karena ada sikap keluarga yang harus saya ikuti waktu itu. Jadi saya harus memilih dari wirausaha daripada saya harus meneruskan di pekerjaan khususnya di production house tadi. Karena orang rumah nggak sangat setuju itu. Kalau di production house itu kan ketemunya kan artis-artis ya. Kan happy Pak. Nah itu melihat yang cakep-cakep itu. Nah suatu ketika kita launching sebuah film gitu kan, sebuah sinetron, wah istri saya marah. Wah nggak bisa ini ya, nggak mau, harus keluar. Kalau nggak keluar saya akan balik kampung. Nah akhirnya saya putuskan, ya saya lebih baik saya harus mundurkan diri dari profesi itu. Dan bayangin pada saat itu lumayan gaji saat itu gede banget, kan? Saya di production house yang punyanya seorang artis juga ya. Kemudian saya harus keluar, tapi kan saya nggak punya background wirausaha. Jadi semua keluarga itu pada nggak setuju awal-awal. Kakak saya yang di bank itu, enggak ada, kamu umur segitu itu anakmu mau dikasih makan apa, katanya. Jadi waktu itu saya tuh, anak-anak saya masih kecil, ya kan, masih ada dua lah, masih dua tuh, tiga masih tiga, gitu kan. Tapi saya pikir, saya bilang sama kakak saya, kasih waktu setahun. Nah, kalau nggak jalan, kembali carikan kerjaan. Kalau saya itu, kamu di Jakarta mau makan apa anakmu, gitu kan. Ya tapi ya oke lah. Tapi singkat cerita, akhirnya saya putuskan, ini bikin apa nih, gitu kan. Karena dulu saya di media, jadi saya punya pengalaman yang namanya menjadi organizer seminar. Ceritanya di situ. EO, event organizer, tapi khusus seminar. Ya seminar, betul, seminar di bidang macam-macam, bukan HR, macam-macam. Bebas. Akhirnya kita sempat tahun 95 November kita bikin seminar pertama kali. Itu pembicaranya luar biasa, ada almarhum Cacu Sidoryanto, dulu di Telkom, kemudian ada orang Singapura gitu kan, ada dokter dari IPMI ya, ada Pak Hadi Satyagraha, dan macam-macam, itu top peserta banyak, tapi rugi. rugi. Kemudian gimana nih, rugi di rumah sudah, di kantor sudah nggak ada uang nih, karena kita nggak punya kantor ya bude gitu. Kita kontrak Pak di Mampang, Mas ya, kontrak di Mampang bulanan gitu kan. Kalau nggak salah dulu 1,5 sebulan gitu guys, satu kamar kecil tiga kali 4 lah gitu. Karyawan saya juga 3 orang gitu waktu itu yang ikut. Bayangin, pertama kita punya usaha bikin seminar rugi 8 juta Pak. 8 juta saat itu luar biasa. 8 juta itu 80 juta Pak kalau sekarang lebih ya. Kan kita konversi rupiah ya. 98 kalau nggak salah 95 tuh bensin 2.500. Dolar masih 2,5. Bensin dolar 2,5, maaf guys. Dolar 2,5. Ini dulu pelajaran kuliah dulu ingat saya. Jadi kalau dikali 10 atau 20 kali lipat 80 jutaan. Nah, begitu tuh apa ini ya? Stres kita. Pasti Pak. Nggak punya uang di kantor, tapi saya harus tetap menjalankan. Nah ini yang saya ingin share ya, bahwa saat itu tiada hari tanpa doa. Ya karena saya Muslim, tahajud. Tahajud tidak ada, tiada hari, tiada detik yang terlewati untuk menangis kepada Yang Kuasa,
Saya bilang, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Ya, mohon petunjukmu. Nggak tahu. Nah ini seminar kedua 7 Januari 96 itu saya dapat ide waktu Desember itu. Ide, dapat sana sini informasi, saya bikin sebuah belit itu conference ya. Apa? Conference. Belit itu sebuah kebijakan dari Bank Indonesia. Oh, belit namanya dulu ya. Maaf, saya nggak familiar nanya. Ya namanya sebuah undang-undang lah. Oke, siap. Baru tentang commercial paper, Pak. Oke. Nah, nggak tahu gimana itu ceritanya. Dulu kan belum ada WA, belum ada sekarang. Saya harus ke kantornya bikin proposal. Usia segitu kan masih lincah-lincahnya kan, ke sana kemari ke BI itu semua diterima seperti temen gitu. Oke, wah, jadi narasumbernya ya top semua, dan saya nggak merasa bahwa itu sepertinya tadi hasil dari perjuangan doa tadi. Luar biasa. Saya bikin commercial paper, saya launching. Masya Allah, itu saat itu kan belum banyak ya, belum ada rekening lah ya, saya itu belum banyak ya rekening, banyak kan cash. Dan peserta itu berduyun-duyun, lebih dari 200 peserta. Wow. Bayar saat itu, untungnya berapa? 80 juta cash. Saat itu berarti tutup ya, rugi yang kemarin ketutupan sekarang. Ketutup. Nah, ini yang tidak bisa saya tinggalkan memori itu adalah ketika kita dalam posisi seperti itu, udahlah, nggak usah minta ke sebuah orang, minta ke Gusti Allah aja, minta ke Tuhan. Betul. Pasti dikasih, asal nangisnya bener gitu. Nah ini perjalanan yang spiritual yang saya dapetin ya teman-teman ya. Akhirnya dari situ karena duit banyak, gitu kan, sampai kantong, masuk kantong belum ada rekening. Ya rekening ada, tapi dulu zaman dulu jarang lah. Wah, bayar cash, masuk kantong, hitung-hitung di kantor dihitung 80 juta untuk. Luar biasa. Akhirnya dari situ semakin banyak yang teman-teman yang menghubungi lah gitu, artinya ya itu tadi, kalau ternyata ketika kita ada kesuksesan sedikit itu ada yang melihat dari sisi positif orang lain. Boleh juga itu Mas Kus bikin ini sukses, coba suruh bikin ini lagi. Malah Mas Kus bikin dialog perbankan, itu dulu almarhum Rianto, dulu mantan direktur BI juga. Saya juga nggak kenal sebenarnya, tapi ada telepon masuk, wah saya datang. Saya begitu ada orang datang tuh saya langsung bus pergi menghadap dia. Pak, kemarin telepon ini, oh ya, nah saya tungguin di kantornya, dia jam makan siang, jam 12, saya jam 11 sudah datang, 1 jam nunggu. Wah dapat berkah, bikin dialog Bang di Sangrila. Asal luar biasa, banyak lagi, dapat lagi. Nah, berlanjutlah akhirnya. Berlanjut, ya alhamdulillah akhirnya bisa kontraknya itu diperpanjang 1 tahun. Ya kan tadinya bulanan nih, bisa 1 tahun. Habis itu kena Rismon. Betul, 98. Ya kan, lagi enak-enak bisnis, tahu-tahu usaha cumplep. Nggak ada boleh seminar, training, nggak ada. Dulu waktu itu orang milih survival ya. Artinya perusahaan itu milih, cut. Biasanya paling dikat adalah biaya training. Betul. Iya kan? Nah, training nggak ada, seminar nggak ada, nggak ada permintaan training in-house, nggak ada dulu. Terus saya punya inisiatif, saya bikin, karena nggak ada kegiatan, daripada nggak ada, saya bikin warung soto. Warung? Soto Semarang. Kuliner nih, nyebrang nih. Jauh loh Pak. Jauh sekali. Jauh banget loh. Tapi yang penting ada aktivitas. Nah, saya bikin langsung 2 tempat warung soto di Mampang sama di depan Makam Pahlawan. Namanya Soto Pahlawan. Zaman itu ya, waduh luar biasa. Saya kalau lihat tahun 98 itu betul-betul
97 akhir, 98 ya, 97 akhir mulainya, terus 98 kena krisis. Ya. Wah, di situ saya dapat inspirasi dari berbagai teman bahwa networking penting. Nah, di situ ya saya ketika situasi seperti itu saya manfaatkan untuk networking. Jadi saya undang teman-teman saya untuk makan di sini. Oh, saya nggak malu. Padahal teman-teman saya itu kan semua bengkel karena ya kan saya dari ekonomi dulu juga kan. Jadi waktu itu bisnisnya adalah orang-orang ekonomi yang kerjanya itu banyak di bank, teman-teman saya gitu. Jadi saya minta banyak, wah media juga meliput lah. Karena di situ ada teman saya yang selalu bersuara. Dia bilang, wah ada EO yang sekarang transformasi ke bidang soto gitu. Pak terkenal ya di mana-mana. Waduh, saya nggak mau ada vakum aktivitas lah gitu ya. Nah, dari situ survival kan, pokoknya ada kegiatan. Nggak lama kan itu, nggak lama ya, kira-kira cuma nggak sampai 2 tahun kok, 1,5 tahun kalau nggak salah itu ya. Sudah recovery setahun udah recovery, ada mulai training saya dapat, karena kami tidak hanya menyelenggarakan conference, tapi ketika banyak orang minta tolong kita kasih, ceritanya begitu. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya 2003 saya itu diminta oleh salah satu narasumber, Mas Kus kan bidangnya di bidang conference seminar, kenapa enggak sekolah S2 di bidang psikologi? Kaitannya kan manusia gitu kan. Nah, disitulah ceritanya. Akhirnya saya ikut masuk ke Fakultas Psikologi UI. Ya, saya ambil S2 di situ. Nah, disitulah banyak wawasan, banyak network, teman-teman psikolog ya, Profesor Sarito almarhum itu teman ya. Akhirnya malah menjadi menjadi penguatan diri. Jadi saya investasi hanya 60 juta, tapi network ini yang luar biasa, tambah sekali gitu kan. Ya, itu maka pesan saya tuh network itu nomor 1 kalau untuk usaha. Nah, network ya? Network itu luar biasa menurut saya ya. Karena kadang-kadang sampai hari ini saya juga berpikir, kok saya bisa 30 tahun, kok masih ya? 30 tahun. Nggak modal lah, saya nggak hebat lah, saya nggak paham tentang apa itu konsultan. Nah, bukan konsultan, tapi saya akhirnya belajar bagaimana menjadi motivator, menjadi inspirator, menjadi trainer, itu pelan-pelan gitu kan. Nah, ketika tahun 2004 saya lulus S2, semakin banyak. Disitulah saya konsentrasi bikin yang namanya conference di bidang HR yang dikenal dengan HR Expo. Iya, HR Expo. Nah, HR Expo tahun ini yang ke-20. HR Expo. HR Expo. Jadi Bapak yang ciptaan HR Expo itu? Iya. Jadi, pokoknya kalau seminar SCM, HR di Indonesia, ya inti besar lah itu ya gitu. Orang terkenal nih guys. Enggak. Orang terkenal nih. Kalau inti besar pasti orang udah tahu lah kalau orang HR ya. Cukup besar namanya. Bukan orang finance saja. Kalau Dan saat itu memang ya, kami tidak hanya HR, ada marketing, ada sales, ada finance, itu semua kita konferensikan gitu ya. Nah, ke depan akhirnya kemudian ya kita enjoy ya dengan setelah itu banyak aktivitas, kita bikin event-event yang nasional dan internasional. Kita punya event internasional juga yang hanya diikuti oleh orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Itu di Bali. Siap. Nah, tahun ini yang ke-9 kemarin. Oh, itu ada peserta dari kemarin ada Sri Lanka, ada di Bangladesh, ada Brunei, dan narasumbernya tidak ada dari Indonesia, hanya saya kasih satu Indonesia.
gitu ya. Semuanya dari Australia, Korea, kemarin dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, Filipina, Asia Pasifik. Ya, Luar biasa. nah itu di Bali mereka datang Bali. Nah, apa saya bikin itu? Saya hanya ingin bahwa Bali bagaimanapun harus menjadi tempat belajarnya orang-orang se-Asia Pasifik. Mendatangkan devisa meskipun kecil-kecil, Iya. ya kan? Ya, itu cerita singkat saya di Siap. bidang saya, dan akhirnya ya sekarang ini enjoy dengan aktivitas seminar. Iya. Seminar itulah Mas. Gitu. Jadi jatuhnya nih udah apa sistem lah ya, udah jalan ya. Betul. Jadi lebih banyak ngurusin sosial sekarang. Oke baik. Betul. Oke baik. Kemarin kita alhamdulillah nggak kejadian namanya seperti 98 Pak. No. Ya kan kita Betul. kemarin serem banget loh. Kalau kita pikir guys, kalau kalian ada di era 98 ya, mungkin teman-teman yang belum pernah ngerasain 98 kayak apa, lebih mencekam daripada yang 29, 30, 31 kemarin itu Iya. belum apa-apanya guys. Betul. Itu lebih mencekam lagi. Yang lebih mencekam adalah besok susah makan nasi. Kalau Iya. kita makan nasi masih gampang nih. Banyak PHK di mana-mana, lebih parah lagi. Tapi yang kita balik tuh ada banyak peran anak muda. Iya, Karena Pak Kus background-nya dari HR kan. Iya, iya. Jadi ini kalau menurut Bapak ini bisa dibilang nih fenomena lantang bicara ini gimana sih menurut Pak Kus sebagai orang yang mungkin lebih lama paham di HR, dan ini tren atau apa ya, sudut pandang ke HRD-nya tuh gimana gitu? Apa karena lagi rame aja nih jadi semua orang jadi ngomongin itu, ataukah memang harus lantang bicara? Ya, ya. Seperti apa nih Pak paradigmanya? Ya, sekarang ini kan menurut saya banyak yang memanfaatkan momen-momen seperti itu. Karena begini, jadi ini juga usulan saya ke semua platform lah, TikTok, Wah, itu TikTok itu the best. kemudian apa namanya, ada YouTube, ada Instagram, ini harus berbagi lah. Jadi kita harus lihat seperti channel Anda yang edukatif ini mesti harus direspon positif oleh masyarakat, ya kan? Tapi anehnya justru subscriber terbanyak itu kalau dia menjadi penyuara yang sumbang. Gitu kan? Hoax. Ya, apapun, mungkin nggak hoax ya, tapi dia lebih memilih yang negatif Iya ya. supaya subscribernya banyak. Kenapa ya Pak? Ya, karena ada duit. Kayak gitu kan. Nah, ini kan pertama ada duit ya, itu pasti orang ya udahlah, itu semuanya mau ada yang terkenal dari mana itu, yang dari luar negeri ngomong itu pasti kan tidak terlepas dari uang. Ya, Ya. artinya berpikiran ya sudut pandang ini tertentu ya, tapi kalau dia bisa berapa miliar uang yang sudah dikeluarkan dia untuk masyarakat, nggak pernah diekspos. Iya. Nah, ya kan gitu. Artinya mungkin ya sama aja lah mencari duit istilahnya. Jadi momen ini banyak yang memanfaatkan ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi saya lihat, saya ingin mengajak para pemuda itu flashback kembali ya, bahwa kita ada hari ini itu karena sebuah perjuangan para pahlawan kita tahun-tahun 1928 sampai 45. Iya. Itu harus kita gali lagi. Maka dengan buku-buku yang pernah kita baca ini adalah untuk merefleksi kembali. Oh ya, dulu ada pejuang loh untuk saya sekarang bisa podcast seperti ini. Kalau nggak ada pahlawan itu mungkin nggak ada Indonesia, kan begitu. Iyalah, Nah, ini nggak ada penghargaan yang serius di situ, dan seakan-akan ini semua dilupakan oleh generasi yang sekarang itu mencari nama besar melalui podcast, melalui apa namanya ya, TikTok dan segalanya lah, medsos itu hanya kepentingan sebentar gitu. Nah, mestinya masyarakat juga harus diedukasi ya, bahwa kalau kita itu mau melakukan sesuatu itu pilihlah channel-channel yang edukatif, yang bisa mendidik ya orang tua. Maka kemarin kita akan ada tadi pagi ada perkumpulan saya, kita sewajarnya kalau kita ikut mengingatkan. Betul. Ya kan, mengingatkan bahwa ini loh channel yang bagus seperti ini channelnya. Tapi kembali tadi bahwa
sebaiknya pemuda juga ikut bersuara yang positif, ya kan gitu. Yang bersuara yang positif itu artinya meluruskan, ya meluruskan. Ya ini yang harus kita lakukan, dan saya ingin pemuda itu bersuara tapi yang bernilai gitu loh Pak, suaranya. Jadi bisa dinikmati oleh masyarakat dan sifatnya mendidik. Ya, gitu. tapi sebenarnya kalau menurut Pak Kus nih, tantangannya apa sih sama anak muda zaman sekarang nih? Kan secara HR tuh berdekatan ya. Yang pola pikir anak muda zaman sekarang itu kan berbeda dengan eranya Pak Kus dan saya mungkin ya. Ya. Jadi tantangannya tuh berbeda. Sekarang kan gadget itu 50% apa 60% kali dari kehidupan. Betul. Mungkin kalau kita dulu kan nggak begitu ya. Jadi apa yang menurut Pak Kus ini apa sih tantangannya yang paling besar nih dari? Iya, memang sekarang ini teknologi lebih memudahkan gerak hidup anak-anak muda, tapi sekaligus itu mengkerdilkan kecerdasan anak muda. Jadi sebuah tantangan. Ada kemudahan di satu sisi itu mengkerdilkan. Jadi saya khawatir ke depan, bukan ke depan lah, dalam waktu pendek ini Indonesia itu kehilangan atau berkurang intelektualitas bangsa. Ya, saya melihat penulis-penulis artikel di sebuah media besar di Indonesia itu sampai hari ini saya belum menemukan penulis usia 30 tahun. Ya, penulis-penulis di halaman 6 sebuah media terbesar itu nggak ada. Rata-rata usia 50 tahun, ya malah 60 tahun ke atas. Mereka memang intelektual tinggi. Makanannya buku setiap hari. Kalau kita makanannya TikTok. Bangun tidur yang dimakan TikTok, ya kan? Lihat IG, lihat itu sehari-hari, nggak kenal buku. Nah, ini bahaya menurut saya. Jadi sangat bahaya. Jadi karena intelektualitasnya turun, akhirnya pemuda-pemuda itu kurang bijak dalam mensikapi sebuah perilaku, sebuah momen-momen ya seperti kemarin ya, itu kan momen yang kalau orang bijak, oh saya harus tahu persis di jam berapa mahasiswa itu demonya. Mahasiswa itu jam 6 nggak boleh. Nah, berarti kalau ada lebih nggak benar. Berarti ini nggak benar. Siapa ya? Di atas jam 6 itu siapa ya? Nah itu kan harus bakar sana, bakar sini, aduh. Nah, tapi karena yang dilihat itu salah satu medsos tertentu kebakar tanpa ada sebuah referensi di kepalanya. Kalau dia punya referensi, oh enggak, orang bijak itu harus begini-begini, banyak risetnya, banyak ini. Saat ngambil keputusan itu dia tidak sembrono. Nah, itu yang penting. Sekarang ini nggak ada referensinya ya. Wah ini orang bagus cara ngomong dia, akhirnya dia terbakar. Wah saya ikut. Nah, jadi tantangan terbesar itu bagaimana mengelola teknologi untuk kehidupan kita yang positif. AI, memakan. AI itu kan memudahkan kita semuanya. Semua. Tapi itu bisa mengkerdilkan dan membodohkan orang. Ya. Karena otak nggak dilatih untuk berpikir. Ya kan? Sekarang apa saja sih? Bisa dicari semuanya. Pengetahuan ada. Ya kan? Dan itu anak-anak dengan mudahnya. Proses berpikirnya nggak ada. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena pikiran itu kan ya seperti tadinya ya lentur dan dipakai tidak itu karena situasi itu. Kalau dia dipakai dengan cara berpikir keras, dia akan kuat, tangguh. Nah, itulah akhirnya menjadi pemuda yang lembek, yaitu mudah disulut. Nah, itu dia. Ini yang bahaya. Dan itu saya punya pikiran begini, bukan istilahnya gini, wah ini kali-kali gitu menjadi strategi bersaing secara internasional. Wah, jadi negara kita kan sedang begini euforia ya teknologi, tapi di negara lain sudah mulai balik ke buku-buku lagi. Iya, betul. Ya, seru itu. Sekarang sampai handphone balik ke zaman yang cuma SMS di negara-negara tertentu.
Ya, Karena banjir teknologi yang nyebabin otak kita pusing sebenarnya ini bener apa enggak gitu kan? betul. Ya otak beku lah, karena nggak pernah berpikir. Iya, Berpikir iya. kan sebuah proses, ya kan? Mengetahui what, how, when itu kan sesuatu proses berpikir. Sekarang nggak, klik dapat udah, dapat jawabannya ada semua. Nah ini kan memudahkan otak untuk apa? Secara otomatis, nanti saya cari itu, saya nanti cari di Google, saya cari di AI, udah sekarang mudahnya dengan itu. Tapi teman-teman pemuda ya, saya punya feeling begini, ketika semua itu sudah mudah diakses, informasi sudah pernah didapat, persaingannya itu di mana? Nah, ini yang saya dapatkan. Tetap di kerja keras. Bener. Orang mengatakan, oh smart work, enggak. Tetap kerja keras. Jadi kalau ingat si penulis buku Daewoo itu, yang punya Daewoo itu, konglomerat Korsel, dia bilang, ketika orang bekerja 95, dia punya pikiran baik, 59. Dibalik kepada dia. Saya kerja mulai jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Nah, dengan orang yang 95, ya pasti lebih berani, lebih banyak waktu, banyak kemungkinan yang 59. Ya. Nah kan, nah ini yang generasi itu, ya nanti sampai di situlah saya bicara nanti bagaimana memanfaatkan waktu ya yang terbaik. Karena persaingannya nanti adalah yang kerja keras akan berhasil. Kerja keras apapun, karena semua mudah. Mau bisnis apa, mau usaha apa, mau ya. Orang berpolitik, termasuk generasi muda yang intens berpolitik 59 ibaratnya itu ya, pasti akan lebih berhasil daripada politikus yang hanya ucuk-ucuk masuk pinggiran, tidak jelas. Pasti lebih bagus ini. Jadi memanfaatkan itu lebih bagus lah untuk sekarang ini. Ya cuma kalau menurut Pak Kus nih, kalau kita ngomongin sulutnya anak muda zaman sekarang kan gampang ya. Yang saya takut tuh disusup Pak, disusup hal-hal negatif sampai mereka nih kalau kata orang Rusia tuh lali gitu. Apa sih bahasa lali itu Indonesia? Lupa. Gitu. Nanti lupa bahwa sebenarnya belum tentu apa yang Anda susup itu benar loh. Nah itu yang kadang-kadang saya mikir mungkin hal apa ya yang bisa buat mereka tuh sadar gitu kalau oh ya nggak semuanya kita harus terima mentah-mentah gitu. Nah ini kuncinya kan bagaimana kita menjadi orang yang punya kepribadian, orang yang punya karakter. Nah itu memang nggak mudah dan itu PR bagi para lansia ya, orang-orang tua. Jangan lepas tangan. Ini lansia punya peran ya berarti? Oh sangat. Orang tua ini perannya besar banget berarti. Nggak boleh membiarkan. Oh saya udah tua, saya pengen layah-layah, saya pengen nikmati, nggak bisa. Itu namanya pembiaran generasi penerus. Dia harus tetap bertanggung jawab untuk mengingatkan, gitu kan? Nah, kenapa? Tadi banyak pemuda yang tidak punya karakter sehingga nggak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Banyak pemuda yang tidak punya karakter dan tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Iya, bertanggung jawab dengan diri sendiri kan artinya begini. Dia kalau dia itu mau sehat, dia harus hidup sehat. Kalau dia mau pintar, dia harus hidup dengan kepintaran. Cara berproses menjadi pintar. Kalau dia ingin sukses, dia harus memilih aktivitas yang bagaimana dia menjadi sukses. Kan begitu. Sekarang enggak, semuanya adalah instan. Semua. Dan bodohnya, bukan bodohnya, saya nggak tahu di apa yang tadi. Naif lah ya. Naif ya. Jadi begini, saya pernah naik kereta nih. Saya ketemu anak milenial gitu. Saya tanya, Mas, bacanya apa Mas? Medianya. Maksudnya Om apa? Ya kan banyaklah majalah-majalah, ada majalah Tempo, ada koran, ada majalah macam-macam. Oh, saya enggak Om. Oh, kalau portal apa portalnya? Nah, portal. Intipesan.com dipakai enggak? Oh, enggak Om. Wis, saya bilang, ini bener-bener ini. Terus apa yang saya membaca berita itu
dari WhatsApp grup. Bayangin, Angel. informasi dari WhatsApp dari temannya dianggap kebenaran. Itu anomalia sekarang. Hati-hati. Jadi WhatsApp grup dia itu yang punya 5 bareng grup itu dianggap sebagai media yang dianggap kebenaran buat dia. Nah, sementara dia nggak tahu yang mana hoax dan yang mana tidak. Ya. Jadi ketika ada penyusup tadi memberikan informasi yang nggak jelas, dia telan aja, benar. Apalagi kalau orangnya pintar ngomong, plong. Oh benar juga ya. Nah, udah. Kalau sudah bilang otaknya bilang benar juga, tinggal kan? Itu. Nah, berapa juta anak-anak ini yang punya masuki ya pemikiran dengan cara itu. Jadi begini, kalau maka siapa itu Pak Dahlan Iksan kalau nggak salah pernah menyampaikan bahwa kebenaran sekarang ini absurd. Dia bilang bahwa kebenaran yang tadinya tidak benar karena diulang terus menjadi benar. Kenapa? Dia masif bicaranya. Ya, viral ya. Ya, contoh Mas Dika ya, saya bilang, Mas Dika ini kurus. Atletis badannya, terus. Akhirnya orang mengatakan bahwa seperti ini tuh kurus. Itu contoh ya. Itu harus ke dokter mata itu. Nah ini salah satu. Kenapa? Ketidakbenaran yang diulang-ulang menjadi sebuah kepercayaan itu dalam Iksan. Lihat, jadi masyarakat udah sakit, saya bilangnya gitu. Masyarakat Indonesia sedang sakit karena tidak bisa menilai baik dan tidaknya, ya kan? Karena dia hanya melihat dari apa yang dia dengar dan itu diyakini. Mengerikan media itu, gitu Mas. Ya memang saya potong ya, media juga harus. Ya ini kadang-kadang kita berpikir bahwa media pun juga yang bener-bener gamblang dan bener-bener real apa adanya juga nggak semuanya sekarang. Media pun juga mencari sebuah berita untuk keviralan dia ya kan. Jadi ya kadang-kadang si para pemuda yang mau nyari yang benar juga kadang bingung, saya harus kemana nih ya kan. Mungkin balik lagi ke orang tua lagi, mungkin nanya, tadi kan ada peran orang tua ya, peran lansia yang udah mungkin kalau kata orang mbah-mbahnya lah, oh ya zamannya itu nggak begitu, mungkin begini. Jadi antara generasinya ChatGPT versus generasinya bener-bener pengalaman real experience itu harus digabung guys. Kalau dari kata-katanya Pak Kus kayaknya begitu arahnya. Tapi kalau soal media tadi ya, memilih media yang benar itu cari media yang upstream lah. Artinya media-media nasional yang punya referensi kuat. Karena dulu saya di majalah Tempo salah satu media yang bisa dijadikan referensi. Betul. Ya, dan ini tidak promo ya, karena saya dulu orang media di Tempo, ya itu cocok sekali. Karena mereka, saya tahu persis risetnya kuat dan dia ada investigasi. Itu bisa menjadi referensi, karena dia untuk ngomong itu basisnya adalah data. Nah itu. Nah, kalau yang lain saya nggak punya referensi, tapi ada dua lah media besar, itu juga bisa lah. Ya, memang harus pilih-pilih, dan nggak semuanya media yang harus kita ikuti. Kita bisa ngeliat lah, ini kayaknya nggak bener nih ngomongnya, kan gitu kan, ngantur gitu kan, itu berarti dia nggak tanpa data. Yang bagus kan dengan data, kemudian data menyampaikan sesuatu, nah maka kita harus milih-milih mana podcast yang bagus, podcast yang tidak, yang hanya nyari subscriber. Oke, sip. Nah, ini kita ada di Taman Baca guys ya. Ini kalau Anda nggak percaya ya, ini buku, saya suka banget sama buku Robert Kiyosaki ya. Ini kuadran kanan, kuadran kiri bahasanya dulu. Bapak kanan, bapak kaya dan bapak miskin. Ini buku ini bagus banget ya arahnya, dan saya membaca buku ini ya. Tapi sekarang Pak Gus, apa iya nih, ini maaf ya, kita kita ada di Taman Baca Wasalim.
Kalau orang RW Bukit Cengkeh 2, RW 16 Bukit Cengkeh 2 nih, mungkin Pak RW-nya Pak Junedi Sitorus, dan Pak Junedi Sitorus pernah ada di podcast kita juga. Jadi saya cuma mau brainstorming aja ya. Taman bacanya udah jadi, guys. Bagus guys, tempatnya AC-nya dingin deh pokoknya. Kayak perpus aja. Cuman kok taman baca ya? Apa iya ada orang mau baca buku kayak saya zaman dulu ya? Bener loh. Kalau kita bicara zaman dulu tuh baca buku tuh mungkin sebelum tidur satu lah, dua halaman atau 3 halaman lah biasanya. Pengantar tidur lah. Nah kalau sekarang apa iya Pak? Dengan gempuran teknologi yang, ngeri lah. Orang kalau baca buku aja tinggal cari sekarang di ChatGPT. Rich Dad Poor Dad, inti buku ini apa ya? Zet keluar semua. Oh ya ini tentang ini, tentang ini, tentang ini. Kenapa ada taman baca ya? Di tengah gempuran teknologi seperti ini. Betul. Ya ini sebuah ikhtiar sebetulnya. Jadi ikhtiar bahwa generasi ke depan itu jangan hanya suka gadget ya, juga handphone dan segalanya, tapi melupakan buku. Karena menurut saya beda, orang yang doyan buku dengan tidak itu sangat beda. Apalagi sekarang kelihatan kalau Anda tanya ketua anak muda sehari melalap satu buku dengan tidak sama sekali beda. Dan itu risiko yang harus kita perhitungkan ini bagi bangsa ini. Nah, memang nggak mudah, tapi ada upaya. Jadi di sini sudah ada relawan relasi wasalib. Oh gitu? Ada relawannya? Ada relawan itu begini. Dia jaga di sini tanpa dibayar. Ya, ibu-ibu ya di sini, kemudian jaga gantian. Nanti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu gantian mereka. Nah ini menarik karena mereka ikhlas. Nah nanti saat buka itu ada anak SD kesini, ya kasih ya mulai ya kita ada sedikit permen untuk bahan daya tarik. Nanti perpus supaya lama-lama kan nanti kebiasaan ya. Ya pilih nanti dari masukan dia mau buku yang disukai apa. Oh saya buku cerita anak-anak komik, kita beli komik, gitu kan. Nah yang persoalannya kan orang-orang dewasa, malah anak muda, anak yang kecil ya, ini malah bisa kita coba gitu ya. Nanti kita ada lomba-lomba membaca, lomba gambar gitu, nanti akan menjadi aktivitas ini dan seru menurut saya. Nah ini sebuah ikhtiar lah. Tapi memang betul, jadi ini juga orang tua harus sangat berpihak ya, artinya hati-hati dengan gadget ini karena itu bisa merusak mental anak ya. Anak itu menjadi pemalas, anak itu nggak menjadi confidence gitu karena nggak ada tempat dia untuk existing ya, untuk experience. Jadi yang di sini kedepannya itu akan ada sebuah workshop untuk kepentingan anak-anak itu menulis, membaca itu seperti apa, nanti ada itu. Jadi ruangnya akhirnya kita mix membaca dan pertemuan, ya kan? Bisa di sini bisa latihan apa saja, latihan nani, latihan ngaji boleh, nggak ada masalah. Ya, nanti saya kira suatu saat akan ada relawan-relawan yang akan mengisi aktivitas ini. Boleh nih ntar kita pinjam buat podcast kalau. Silakan. Buat edukasi kan, bukan buat apa. Betul. Bebas. Misalnya ada warga RW 16 atau non RW juga yang mau ngobrol sama kita, nggak apa-apa kesini. Kenapa tidak? Karena edukasi kan, sama-sama edukasi channelnya. Jadi itu sebuah proses ya yang semua digunakan yang positif, itu yang penting. Nah, karena otak nggak lagi dipakai, menggunakannya adalah logika yang sederhana itu. Akhirnya akan muncul orang generasi-generasi yang tidak bijak, yang mudah emosi, mudah disulut dan mudah bentrok. Karena apa? Nggak punya nilai orangnya. Antara saya ikut dan tidak, itu aja pilihannya. Tapi dia kurang wise, ya kan? Kurang bijak karena nggak ada nilai-nilai yang dibaca. Ya. Kalau ini kan, oh iya ya, orang harus begini ya, oh iya begini, cerita-cerita sejarah kan itu penting ya itu. Saya kira ya ikhtiar lah mas. Saya kira siapa lagi kalau Tuhan kita ya, kalau kita biarkan menyerah gitu ya udahlah. Generasi sekarang kan gimana ya, kaget nggak bisa, jangan. Itu artinya kita menyerah
istilah Belanda itu ya kita menyerah, yuk ikut Belanda. Untuk pahlawan kita nggak menyerah, ya kan? Oke, bagus. Mungkin saya cut karena mau azan ya. Nanti kita masuk nggak bisa masuk. Saya mau tutup dengan kata-kata yang ada di kaos Pak Kus. Ini bagus banget. Saya mau nanya dari tadi itu mulut saya. Lihat tuh guys, great people are not born, they are craft, ya kan? Orang besar itu nggak dilahirin guys, tapi dibentuk atau dibuat. Gimana tuh Pak Kus? Itu aja kata penutupnya. Ya, karena kami penyelenggara pengembangan SDM ya, dari conference kemudian training, saya lihat nggak ada, semuanya berproses, nggak ada langsung ujuk-ujuk orang tuh sukses tuh, nggak ada. Ujuk-ujuk kaya nggak ada, pasti dibentuk. Ya kan? Nah, bagaimana membangun mental seperti ini? Itulah orang tua sebaiknya terlibat. Siap. Jadi terutama anak usia dini, jangan biarkan dia untuk terpelihara oleh gadget. Ya kan? Wah, udah seneng kasih tag ibunya ke sana kemari. Ini nyamannya membuat anak itu menjadi bodoh, menjadi nggak bijak, menjadi kan. Nah, biasanya itu untuk menyelamatkan anak nangis kasih, kemudian dia main sendiri juga. Ya kan? Nah, ini kan luar biasa. Maka kesadaran bahwa kesuksesan itu tidak dilahirkan, tapi berproses, dibentuk. Ya, jadi saya kira ini menjadi nilai-nilai waktu kita mengadakan conference di Bali itu, Mas. Jadi ini coba ini juga kan Aspak Forum 2025. Jadi luar negeri guys, luar negeri semua. Jadi karena luar negeri bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya begitu sih. Begitu. Oke, mungkin yang saya tarik kesimpulan ya, perbincangan kita 50 menit ya. Ada berapa menit? Sekitar 50 menit ini adalah pemuda tetap harus bersuara lantang, yang mau ikut politik, yang mau ikut apapun yang mengarah ke positif. Tapi jangan lupa guys, ini buku yang harus kita baca, tapi kita juga punya buku satu lagi kalau yang muslim yang lebih bagus lagi, Al-Qur'annya juga dibaca. Mungkin itu fondasinya juga. Jadi generasi kami jam 6 itu ke madrasah, generasi kami membaca Quran di atas jam 6 itu pergi mengaji ke surau gitu ya. Mungkin kalau era anak zaman sekarang nggak tahu deh, tapi kecil kemungkinannya. Jadi mungkin terima kasih Pak Kus atas waktunya. Saya terima kasih tempatnya juga dari Taman Baca Wasalim udah dikasih tempat. Intinya dari semuanya adalah itu tadi yang dibilang, membuat segala sesuatu itu dibuat, tidak instan. Pasti itu berproses. Nggak ada orang tiba-tiba kaya, nggak ada orang tiba-tiba sukses. Nah itu berprosesnya dari apapun, dari baca, dari bergerak, berpikir, berikhtiar, network, ya kan. Jadi jangan lupa guys, kalian juga minta nasihat ke mbah-mbah kalian, opa-opa kalian, itu pengalaman yang dipakai. Jadi nggak main pakai chat GPT, Tapi boleh juga. Kita juga mengadakan sekolah jadi bos di sini. Ya, jadi teman-teman juga silakan kalau mau ikut hadir. Di sekolah jadi bos ini memang bagaimana kita mandiri. Gratis nggak nih Pak? Gratis. Gratis sekolah jadi bos. Sekolah jadi bos itu orang-orang bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang mandiri. Siap. Itu semua bos itu tadi pagi itu, bos-bos. Nah, bagaimana dia memulai usaha? Nah, yang nanti temanya lagi adalah bagaimana dia membuat branding supaya usahanya besar. Siap. Oke. Itu. Mohon maaf dikarenakan mau maghrib, jadi takut nanti noise suaranya. Siap. Jadi terima kasih lagi Pak Kus. Yang kedua, tadi semua tadi ditutup juga sama Pak Kus. Intinya mawas diri, jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif lagi. Jangan sampai ada penyusup-penyusup aneh. Baca buku yang baik, baca berita dari media dan portal yang baik. Dari saya, Andika dan Pak Kus undur diri dari Taman Baca Wasalim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong.